Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Febiana dengan NIM 0801122825300051. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman yaitu nomor 3. Di sini disuruh buat program menghitung rata-rata bilangan dan rata-rata bilangan ganjil menggunakan C++. Yang pertama, saya akan menjelaskan logika deskripsi program. Deskripsi program. Nah, program ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil dari sejumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Proses diawali dengan memasukkan jumlah data yang akan diproses. Nilai tersebut digunakan sebagai batas dalam suatu perulangan, sehingga program dapat membaca dan memproses data sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Setiap data yang dimasukkan kemudian dianalisis menggunakan operasi aritmatika modulus untuk menentukan apakah bilangan tersebut termasuk kategori genap atau ganjil. Kemudian, suatu bilangan dikatakan genap apabila hasil pembagian bilangan tersebut dengan 2 menghasilkan sisa 0, sedangkan bilangan dikatakan ganjil apabila hasil pembagian menghasilkan sisa 1. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, program melakukan pengelompokan data dengan menjumlahkan seluruh bilangan genap ke dalam satu variabel akumulasi serta menghitung jumlah kemunculannya. Kemudian, proses yang sama juga dilakukan terhadap bilangan ganjil. Setelah seluruh data selesai diproses melalui mekanisme perulangan, program selanjutnya akan menghitung nilai rata-rata masing-masing kelompok dengan membagi jumlah total bilangan pada kelompok tersebut dengan banyaknya data dalam kelompok yang sama. Untuk menjaga keakuratan proses perhitungan, pembagian hanya dilakukan apabila jumlah data pada kelompok pembagian dengan jumlah data pada kelompok tersebut lebih dari 0, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan pembagian dengan 0. Hasil akhir dari proses ini berupa nilai rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil yang kemudian ditampilkan kepada pengguna. Nah, secara keseluruhan, program ini mengintegrasikan konsep struktur perulangan, struktur percabangan, serta operasi aritmatika untuk menghasilkan pengolahan data yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan program atau algoritma deskripsi. Nah, diawali dengan kemudian kita akan mendeklarasikan variabel n dan juga angka dengan tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel jumlah genap, jumlah ganjil bertipe data integer dan diberi nilai awal 0. Kemudian selanjutnya deklarasikan kon genap. Kon ini apa? Kon ini maksudnya itu adalah kita tuh untuk menghitung banyaknya perulangan itu. Banyaknya perulangan untuk genap atau banyaknya jumlah perulangan genap. Kon genap dan kon ganjil dengan bertipe data integer dan beri nilai awal 0. Kemudian kita akan input banyak data atau n. Lakukan perulangan sebanyak n kali, kemudian kita akan input angka. Jika angka genap, maka tambahkan ke jumlah angka genap dan tambahkan juga ke kon genap. Kemudian jika angka ganjil, tambahkan ke jumlah ganjil dan tambah kon ganjil. Jika kon genap lebih dari 0, hitung rata-rata genap, dan jika ganjil lebih dari 0, hitung rata-rata ganjil. Kemudian tampilkan rata-rata genap dan ganjil dan selesai. Sebelum menjelaskan penjelasan running program, saya akan menjelaskan dulu programnya. Langsung saja kita buka kode blocks. Nah, yang pertama itu ada include iostream. Include iostream ini fungsinya untuk apa? Dia ini fungsinya untuk memanggil library yang berisi perintah dasar C++. Nah, dia ini, kalau misalnya nggak ada dia ini, maka perintah cin dan cout itu tidak bisa digunakan. Kemudian using namespace std, dia ini fungsinya itu untuk supaya kita dapat menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus menulis std ini berulang-ulang seperti std.cout dan std.cin. Kemudian inman ini adalah fungsi utama dari program. Nah, ini tuh buka kurung awal ini itu sebagai blok awal dari program. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel ya dengan tipe data integer yaitu n dan juga angka. Kemudian kita akan deklarasiin lagi dengan tipe data integer juga yaitu jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0. Kemudian kita deklarasiin lagi banyaknya genap itu sama dengan 0, terus banyak ganjil sama dengan 0. Kemudian double. Kenapa pakai double? Karena kalau misalnya rata-rata itu nggak mungkin dia tuh pasti menghasilkan nilai bulat kan, pasti nggak mungkin kan, pasti dia tuh ada kalanya menghasilkan desimal, tapi kebanyakan rata-rata tuh desimal juga kan, jadi kita pakai double. Kalau misalnya pakai desimal dia pakai double.
Kemudian kita bakal nampilin output berupa tulisan, yaitu masukkan banyak data. Nah, ini nanti pas waktu di proses running nanti muncul tulisan ini. Kemudian kita input di end nanti datanya ini nanti. Kemudian kita masuk ke perulangan. For integer, inisialisasinya sama dengan 1. Jika i lebih besar dari sama dengan n, maka n terus i++. Kemudian kita bakalan nampilin output di nanti program running nanti, yaitu masukkan angka ke. Nah, angka ke berapa? Angka ke i masuk itu. Kemudian kita input di angka. Kemudian jika angka sisa hasil modulo 2 sama dengan 0, nah, sama dengan ini fungsinya untuk membanding. Terus maka jumlah genap itu dihitung dengan cara angka itu ditambah. Nah, jadi jumlah banyaknya perulangan genap itu tuh bertambah satu gitu. Kemudian jika perulangan ini, kondisi ini tidak terpenuhi, maka jumlah ganjil itu sebenarnya angka. Kemudian kon ganjil itu tadi bertambah juga. Kemudian jika kon genap lebih besar dari 0, maka rata-rata genap kita hitung dengan cara jumlah genap dibagi dengan kon genap. Kenapa harus ada double ini? Sebenarnya itu tuh boleh nggak ada, tapi kita ngasih tahu si program komputer ini bahwa ini nih dia nih menggunakan tipe data double atau desimal. Jadi dia nanti nggak salah inputnya nanti. Kemudian jika kon ganjil lebih besar dari 0, dari 0, maka rata-rata ganjil sama dengan double jumlah ganjil dibagi dengan kon ganjil. Kemudian kita cetak output rata-rata bilangan genap di nanti. Nah, ini dari variabel rata-rata genap. Kemudian NDL ini fungsinya untuk seperti enter gitu. Nah, kemudian cout lagi rata-rata bilangan ganjil. Nah, ininya variabel rata-rata ganjil. Nah, selesai. Coba kita build and run. Apakah ada yang salah? Kenapa nggak masuk ininya tulisannya? Nah, masukkan banyak data, misalnya datanya 100 banyaknya. Kemudian masukkan angka ke 1 10 misalnya. Angka kedua 20. Angka ketiga 40. Asing aja ya ini sebenarnya. 50 berarti 10 lah. Kelima 60. 6 70. Kok nggak selesai? Ketujuh 80. Ini nggak salah ini. 90. 100. Lah, kok gini? Bentar. Kayaknya ini ada yang salah deh. Sebentar ya. Wait ya. Tapi ya gitu. Banyak datanya. Oh, karena banyak data yang tadi itu 100, makanya nggak selesai. Banyak datanya 5 aja deh, coba. Satunya itu 10, 20, 30, 40, 50. Maka rata-rata bilangan genap itu 30. Nah, rata-rata bilangan ganjilnya 0. Selesai. Kenapa yang tadi yang aku coba tadi 100 tadi dia nggak selesai? Karena kita bakalan inputnya 100 biji. Dan itu capek. Aku baru nyadar kalau misalnya kita nih masukinnya ini nggak otomatis ya. Nah, jadi begitu. Kemudian kita langsung lanjut lagi kembali ke Word. Kita bakalan jelasin proses running program. Penjelasan running program. Yang pertama itu program memulai eksekusi. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan banyak data. Nah, terus nilai tersebut disimpan di dalam variabel n. Nah, kemudian program akan melakukan pengulangan sebanyak n kali. Kenapa n kali? Karena dia ini tidak bisa ditebak. Kalau misalnya dia cuma 5 kali, berarti dia terbatas cuma 5 kali doang perulangannya. Setelah 5 kali, berarti dia berhenti gitu. Nah, kalau misalnya n kali, dia
sesuai dengan itunya, nyampe selesai. Pada setiap perulangan, program akan meminta pengguna memasukkan satu angka. Kemudian, program memeriksa apakah angka tersebut merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Kemudian, jika bilangan ganjil, nilai tersebut dijumlahkan ke kelompok genap. Jika bilangan genap, maka nilai tersebut akan dijumlahkan ke kelompok genap. Kemudian jika bilangan ganjil, nilai tersebut akan dijumlahkan ke kelompok ganjil. Kemudian setelah semua data selesai proses, program menghitung rata-rata genap jika terdapat data genap. Kemudian program menghitung rata-rata ganjil jika terdapat data ganjil, program menampilkan hasil rata-rata genap dan rata-rata ganjil, kemudian program berhenti setelah hasil ditampilkan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Sebentar, laptop saya error. Nah, lanjut, maaf. Tadi sampai mana ya? 3. Lanjut, ini saya akan menjelaskan pseudocode-nya dulu. Diawali dengan begin, kemudian kita akan mendeklarasikan ke variabel, yaitu variabel n dan juga angka dengan tipe data integer, kemudian variabel jumlah genap, jumlah ganjil dengan integer, kemudian variabel kon genap, kon ganjil dengan integer, kemudian variabel rata-rata genap dan rata ganjil dengan tipe bilangan real atau bilangan asli. Nah, kemudian jumlah genap itu diisi dengan 0, kemudian jumlah ganjil diisi dengan 0, dan kon genap itu diisi dengan 0, kon ganjil juga diisi dengan 0. Kemudian kita input n. Selanjutnya kita perulangan for i, di inisialisasinya itu diisi dengan 1 sampai dengan n. Kemudian lakukan input angka. Kemudian jika angka sisa hasil bagi 2 sama dengan 0, maka jumlah genap itu diisi dengan cara jumlah genap ditambah dengan angka. Nah, sedangkan sion genap itu atau banyaknya perulangan genap ini atau jumlahnya genap ini, dia tuh diisi dengan sion genap ditambah 1. Nah, jika pernyataan ini tidak terpenuhi, maka jumlah ganjil diisi dengan jumlah ganjil tambah angka. Kemudian sion ganjil diisi dengan kon ganjil ditambah 1. Nah, jika kon genap lebih besar dari 0, maka rata genap itu diisi dengan jumlah genap dibagi dengan kon genap. Jika kon itu ganjil lebih besar dengan 0, maka rata-rata ganjil diisi dengan jumlah ganjil dibagi dengan kon ganjil. Kemudian cetak rata-rata genap, cetak rata-rata ganjil, dan selesai. Nah, ini program C++ ya tadi saya salin ke sini. Kemudian ini penjelasannya yang saya jelaskan tadi sama aja. Lanjut ke flowchart. Nah, flowchart-nya ini diawali dengan start. Maaf Ibu kalau misalnya flowchart masih salah, tapi mungkin selanjutnya saya akan memperbaikinya lagi karena sepertinya masih ada yang keliru mungkin. Nah, start ini oval, kemudian kita input n itu dengan genjang, kemudian ini proses itu digambarkan dengan persegi panjang, yaitu proses itu jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0, yaitu itu proses namanya. Kemudian ini decision atau pernyataan yang mempunyai nilai benar dan juga nilai salah. Kalau misalnya benar, dia akan input angka. Kalau misalnya salah, dia akan melakukan ini lagi, apakah banyak ganjil itu lebih besar sama dengan 0. Nah, terus dia akan ngituin jumlah rata-rata genap itu dengan cara jumlah genap dibagi dengan banyak genap. Kemudian rata-rata genap itu 0. Jumlah genap itu yang ini, angka ini jumlah genap itu jumlah genapnya. Pokoknya ini proses. Terus ini lagi pernyataan lagi. Kemudian ini input rata-rata genap dengan sama dengan 0. Ini juga. Nah, ini I-nya ini I plus 1. Kemudian, kalau udah ini, lanjut lagi, kita bakalan ngulang lagi, melakukan perulangan ke sini. Tuh. Ya. Nah, ini kenapa ada bulat ini? Karena ini kan kertas ini kan tidak jadi satu. Karena nggak cukup, jadi dia ini perlu penghubungnya. Kalau nggak salah, saya pelajari itu dia, saya riset, terlalu keren masih. Saya searching di penelusuran pokoknya, di Google. Dia tuh pakai kayak gini, bulat-bulat gini, kalau misalnya mau ininya. Tuh, kemudian N itu dengan oval. Nah, sekian penjelasan program C++ saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.